Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, jumpa kembali dengan Good Job Channel. Kali ini Good Job Channel akan memberikan satu panduan singkat bagaimana caranya mengedit satu video, yaitu menggunakan KineMaster. Di sini ada banyak KineMaster yang bisa di-download dari berbagai macam aplikasi, terutama pada saat penggunaan pesawat telepon atau smartphone yang kita miliki. Untuk KineMaster yang ada di Android atau mungkin di aplikasi-aplikasi yang lain, kita bisa dapatkan di Play Store. Kemudian juga ada beberapa yang dari aplikasi-aplikasi yang lain. Di sini KineMaster mempunyai beberapa macam. Salah satunya adalah KineMaster Diamond. Di situ sudah tidak menggunakan watermark atau logo KineMaster. Ada juga KineMaster yang dari aplikasi Play Store. Kita bisa download di sana. KineMaster reguler yang kita sebut saja seperti itu masih menggunakan watermark atau logo KineMaster. Ada juga KineMaster Pro, kemudian ada KineMaster yang lain. Semua bisa dipergunakan untuk mengedit video ataupun gambar yang sedang kita buatkan proyek untuk diupload atau untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, untuk kali ini Good Job Channel akan memberikan panduan singkat bagaimana caranya membuat atau mengedit baik itu gambar maupun video dalam KineMaster atau menggunakan KineMaster Diamond. Nah, sahabatku, untuk yang tadi kita bahas adalah mengenai bagaimana caranya mempergunakan aplikasi KineMaster, yaitu di situ ada KineMaster reguler, kemudian KineMaster Diamond. Nah, tadi sudah Good Job Channel klik atau dibuka KineMaster Diamond, dan ini tampilannya yaitu sama sih sebenarnya ya. Jadi antara KineMaster Diamond dan KineMaster reguler yang ada di Play Store, tampilannya tidak begitu berbeda. Namun yang membedakan nanti ketika hasil akhirnya pada saat diekspor atau diunggah ke medsos atau baik ke Instagram, YouTube ataupun Facebook atau mungkin aplikasi yang lain, KineMaster Diamond tidak menampilkan watermark atau logo KineMaster di ujung atau di bagian atas sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara mempergunakan KineMaster Diamond yang sudah kami buka. Di sini ada komentar atau ada dialog di dalam menunya, ada tanda plus, kemudian ada kiri kanan. Itu ada berbagai macam tanda. Karena kita akan membuat satu proyek baru, kita buat saja atau kita klik yaitu tanda plus merah yang ada di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian akan muncul 3 macam atau 3 model layar yang akan tampil nantinya pada saat video atau file yang kita edit sudah jadi. Kita ambil saja misalkan ukuran layar yang pada umumnya yaitu 16:9, walaupun di situ ada 9:16 dan 1:1. Kita ambil saja yang 16:9. Nah, di sini tampilannya sudah mulai ada. Kemudian tampilannya masih bersih, belum ada gambar atau editan yang perlu kita kerjakan. Dan untuk memberikan atau untuk mengedit gambar, mengedit video, kita perlu yang namanya video yang sudah kita rekam atau langsung
diambil dari galeri atau mungkin file manager di dalam pesawat telepon yang kita miliki. Nah, untuk mengambilnya, bagaimana caranya? Kita tekan saja yang di sini ada media. Jadi media ini fungsinya untuk mengambil file yang akan kita edit di dalam KineMaster ini. Sekarang kita akan coba lihat. Capture di sini berarti adalah gambar yang berupa foto atau mungkin gambar-gambar kiriman dari handphone teman. Atau mungkin kita buat dari kamera. Kamera juga sama ya, di sini ada gambar-gambar foto, kemudian ada juga yang lain. Jadi untuk sementara kita akan coba edit gambar dulu saja. Kita ambil misalkan, karena di sini baru masih ada ya gambar yang tersedia hanya blank screen atau black ya, black screen. Kemudian ada gambar foto burung. Kita akan coba saja. Yang pertama kita ambil foto burung saja. Nah, seperti ini. Maka foto burung yang ada di atas, yang ada di file manager, otomatis pindah ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Ada foto burungnya. Kemudian anggap saja kita ambil sudah untuk sementara satu saja, kita begini. Nah, otomatis ketika kita sudah klik OK, maka transformasinya itu dari bawah akan terlihat pada layar monitor. Nah, ini tampaknya seperti ini. Nah, ini jadi kalau video dijalankan maka gambar akan berubah seperti ini. Kita ambil contohnya yang gambar berupa capture atau hasil jepretan atau mungkin dari screenshot juga bisa. Ini untuk gambar. Kemudian gambar ini juga bisa diperpanjang atau diperpendek. Kita ambil contoh dulu. Anggaplah gambar ini akan kita buat yang tadinya 5 detik, kita bikin atau kita buat lebih panjang, misalkan seperti ini. Nah, anggaplah 12 detik atau lebih ya, jadi 14 detik,5. Maka gambar ketika dijalankan, nah ini kalau sudah begini, kita tinggal ketik OK saja. Nah, OK. Contohnya, maka gambar akan seperti ini ketika video dijalankan atau editornya bisa dijalankan. Kita klik gambar play-nya. Nah, maka akan bergerak seperti yang terlihat di layar monitor. Ini untuk video atau gambar yang kita perpanjang. Ada catatan satu lagi, jadi kalau untuk video, misalkan durasinya 10 menit, itu bisa kita potong menjadi beberapa bagian, atau mungkin kita bisa perpendek, atau mungkin kita bisa percepat. Tapi kalau untuk video diperpanjang, itu tidak bisa karena ukurannya memang sudah begitu. Yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan slow motion, atau kalaupun mau diperpanjang itu menggunakan slow motion. Itu ada fasilitasnya yang namanya nanti kecepatan ya, jadi kecepatan pemutaran. Tapi tidak mengapa, sekarang kita akan ambil contoh saja gambar seperti ini. Anggap gambar ini sudah diperpanjang, tetapi setelah kita pikir-pikir, misalkan oh ternyata gambarnya terlalu panjang. Bagaimana kalau kita ingin potong? Bisa dengan cara kita klik gambarnya. Nah, seperti ini, maka akan muncul bingkai di sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian kita mau potongnya dari detik ke berapa? Misalkan dari detik ke dari detik ke 10. Nah, seperti ini, 10,5 atau 10,4.
maka kita klik gambar gunting. Nah, gambar gunting ini fungsinya untuk memotong baik dari tengah, dari pinggir, atau dari mana saja, tergantung kebutuhan yang akan kita potong. Kemudian di sini ada bagian-bagian yang akan kita buat potong dari pangkas kiri, kemudian pangkas kanan, kemudian bagi di playhead. Nah, tergantung kita mau potong di mana. Biasanya kalau kondisinya seperti ini, kita potong saja menggunakan yang nomor 3. Nah, seperti ini. Karena potongannya akan kita buang, berarti akan kita hapus. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Sebelah kiri ada gambar delete atau gambar tong sampah. Kita klik saja gambarnya. Nah, seperti ini. Maka potongan gambar atau potongan video otomatis terhapus. Itu untuk memotong atau untuk memperpanjang gambar ataupun video. Sekarang langkah selanjutnya, sebelum kita melangkah lebih jauh, Kucup Channel akan menerangkan fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang ada di bagian bulatan yang berwarna biru. Di situ ada media paling atas yang tadi fungsinya sudah kita terangkan, sudah kami terangkan. Kemudian ada lapisan di bagian kirinya. Kemudian paling bawah suara, kemudian paling kanan adalah audio. Ini fungsinya pasti berbeda-beda, tergantung nanti kita akan membuat seperti apa. Oke, sekarang kita akan coba untuk mempergunakan fungsi lapisan. Fungsi lapisan ini kalau kita klik, maka akan muncul beberapa menu. Yang paling atas media, kemudian bawahnya ada efek, kemudian nomor 3 dari atas atau tengah-tengah itu hamparan. Kemudian nomor 2 dari bawah itu teks. Dan paling bawah itu tulisan tangan. Nah, dari kelima menu ini semuanya peran masing-masing. Tapi pada dasarnya lapisan ini dipergunakan untuk melapisi video atau gambar. Tergantung dari lapisannya, apakah itu berupa teks, tulisan tangan, hamparan, efek, atau media. Nah, kalau untuk teks saja misalkan, itu bisa dipergunakan untuk membuat judul, atau deskripsi, atau keterangan, atau mungkin yang lain. Sekarang kita contohkan saja. Ingin membuat satu judul yang sederhana dari video yang kita bikin atau kita buat. Contoh saja seperti ini. Untuk membuat judul lebih bagus, tajam, kita ambil saja satu capture, satu gambar yang black screen seperti ini. Anggap saja ini. Kita ambil 2 gambar. Kemudian kita geser ke kiri. Setelah itu kita klik OK. Kemudian untuk membuat judul atau video pembuka ya. Jadi video pembuka mungkin perlu juga kita berikan satu judul yang sederhana. Sebagai contoh kita akan klik teks saja. Misalkan teks seperti ini. Kita ambil judul, anggap saja kita akan membuat satu titel atau judul yang sederhana, misalkan burung murai. Nah, di situ tinggal kita ketik saja burung murai. Nah, seperti ini, burung murai. Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, seperti ini. Bisa sahabatku saksikan tulisannya langsung muncul di papan monitor. Nah, tulisan ini bisa kita robah, bisa kita edit lagi dengan cara seperti ini. Mungkin kita akan buat
lebih besar. Nah, seperti ini. Kemudian huruf juga bisa kita rubah. Di situ ada tanda gunting di tengah-tengah, kemudian ada huruf A kecil dan besar di bagian kiri pinggir. Kemudian di bagian paling ujung itu ada warna putih, itu untuk merubah warna huruf. Kemudian kita akan coba merubah bentuk atau jenis huruf atau fontnya, kita rubah. Di situ biasanya tergantung sih ya, tergantung dari kita. Kita coba saja menggunakan auto serif bold seperti ini, kemudian kita tekan OK. Otomatis huruf berubah. Kemudian warna juga kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita ambil kuning, kemudian kita klik OK. Di sini ya, jadi klik. Nah, ini bisa kita klik OK, maka warna yang tadinya putih polos sekarang menjadi kuning polos. Kemudian di bawahnya itu ada animasi masuk, animasi keseluruhan, kemudian animasi keluar. Ini semua fungsinya pastinya berbeda-beda, tergantung mau dipergunakan atau tidak. Sekarang kita ambil contoh, anggap saja kita ambil animasi masuk. Animasi masuk ini dipergunakan untuk awal ketika huruf itu masuk atau teks itu masuk, seperti apa tampilannya. Kita ambil contoh saja, kita buat misalkan jatuh, misalkan ya seperti ini. Nah, maka ketika awal masuk, tulisan yang kita bikin atau teks yang kita buat itu tampilan pertamanya seolah-olah jatuh. Atau mungkin yang lain, misalkan huruf demi huruf. Nah, maka tampilan awalnya akan seperti yang terlihat di papan monitor. Kemudian kalau kita ingin membuat animasi secara keseluruhan, ketika sudah tampil, maka kita klik saja animasi keseluruhan. Mungkin kita buat perkedip ya, seperti ini. Perkedip lambat atau perkedip cepat. Kemudian ada grogi. Nah, ini seperti orang grogi ya. Atau mungkin kita buat seperti air mancur, tapi agak kurang ini ya. Kurang jelas kalau seperti ini, karena ini judul. Atau mungkin kita buat seperti dering berputar, seperti itu. Atau mungkin yang biasa bisa kita gunakan melayang. Ini contoh dari animasi keseluruhan. Kemudian yang terakhir atau paling bawah bagian animasi adalah animasi keluar. Dipergunakan untuk membuat teks atau judul kita keluarnya atau menyudahinya seperti apa. Di situ ada geser ke kanan, kemudian geser ke kiri, kemudian ada geser ke atas, geser ke bawah, dan lain sebagainya. Ada juga putaran jarum jam, kemudian turunkan atau mungkin tingkatkan. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada animasi keluar. Kemudian di bawahnya, setelah animasi keluar kita sudah ada alpha opasitas, itu jarang kita pergunakan. Kemudian putar pencerminan, itu juga tinggal kita buat pencerminan saja. Jadi mungkin jarang sekali kita pergunakan. Jadi putar pencerminan ini seperti ini contohnya. Kalau kita putar lagi, maka akan seperti ini. Nah, kemudian di sini yang paling bawah itu ada spasi, spasi atas, spasi kiri, kemudian center, kemudian spasi kanan. Yang biasa kita gunakan untuk judul adalah spasi tengah atau center. Kemudian di bawahnya ada bayangan bersinar, kemudian ikhtisar, itu dipergunakan untuk mewarnai huruf
yang tadinya polos berwarna putih atau kuning, kita bisa lapisi dari lapisan bayangan. Bisa kita rubah ya, tergantung keinginan kita. Misalkan anggap saja kita ambil warna merah, kemudian kita klik OK. Maka warna yang ada di judul itu dilapisi oleh warna bayangan merah. Kemudian sinar juga kita bisa rubah. Anggap saja kita ambil, biar semuanya bagus, satu warna, anggap saja kita ambil warna merah. Kemudian ikhtisar juga sama. Untuk memperjelas, kita buat saja warna merah, jadi semakin jelas dari kuning, kemudian lapisan bayangannya dan sinarnya berwarna merah. Kemudian warna latar, nah ini juga penting. Warna latar ini kalau kita pengen pergunakan juga bisa, tergantung warna kebutuhan kita. Anggap saja kita ambil contoh ya, kita ambil warna hijau, maka judulnya akan seperti ini. Dan sekarang kalau kita pergunakan atau kita jalankan videonya, maka akan seperti ini judulnya. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk lapisan yang berupa teks ya. Ada teks, kemudian tulisan tangan dan lain sebagainya. Ada juga hamparan, ada efek, ada media. Sekarang kita akan coba ke hamparan. Nah, hamparan. Apa sih fungsi hamparan? Nah, ini dia. Hamparan itu ada macam-macam. Yang asli bawaan dari KineMaster itu hanya gambar-gambar seperti ini. Jadi kalau kita ingin memperindah video atau gambar yang kita edit, bisa pergunakan hamparan yang dari bawaannya, atau mungkin kita bisa edit atau bisa kita download dari aplikasi. Di situ ada dapatkan yang lain, itu artinya kita bisa memilih yang lain. Nah, hamparan kita anggap saja kita ambil contoh secangkir kopi, seperti ini ya. Maka ketika hamparan ini diklik OK, gambar yang kita pilih secara otomatis akan menempel pada layar monitor atau gambar yang kita pilih atau video yang kita sediakan. Sekarang kita akan coba tampilkan ketika video ini diputar seperti ini. Nah, ini contoh sederhananya. Kemudian, nah, muncul hamparan di situ. Coba kita berhenti dulu. Hamparan bisa kita atur pergerakannya, bisa berkedip, bisa denyut, bisa berkedip cepat dan lain sebagainya, atau air mancur atau dering, itu bisa tergantung kebutuhan kita. Atau mungkin kita buat tidak ada sama sekali. Kita bisa pindahkan ya. Jadi bisa kita pindahkan gambarnya tergantung kemauan kita. Pojok atas, pojok bawah, kanan atas, kanan bawah, atau mungkin seperti semula di tengah-tengah. Jadi itu tergantung kebutuhan kita saja. Kemudian langkah selanjutnya, hamparan ini juga bisa kita perpanjang, bisa kita buat melebihi dari yang seharusnya, atau mungkin kita bisa perpendek karena mungkin masih perlu ruang untuk keterangan yang lain. Kemudian langkah selanjutnya adalah akan kami terangkan, yaitu efek. Nah, di sini dari gambar, dari video yang coba sedang kita edit, kita coba lapisannya kita kasih efek. Efek ini bisa dipergunakan untuk membuat gambar itu tampak lebih blur ya, ngeblur gambar. Contoh, ini ada gambar burung atau foto burung, capture-nya kita bikin
gambar burung ini blur atau tidak jelas dengan menggunakan chromatic glitch yang dari efek. Anggap saja kita pilih ini sebagai contoh saja. Nah, gambar ini tadinya kan agak jelas ya. Jadi setelah diberikan efek, maka si burung ini gambarnya mulai blur atau tidak jelas. Nah, contohnya saja kita klik OK. Tinggal kita pindahkan. Nah, otomatis burungnya tidak jelas atau gambarnya blur seperti harapan kita. Jadi efek seperti ini digunakan ketika video menampilkan mungkin ada satu gambar yang mungkin mengandung unsur-unsur yang tidak diinginkan oleh publik. Itu bisa kita blur, jadi seolah-olah gambar itu tidak jelas. Itu untuk efek. Kemudian langkah selanjutnya setelah efek ada yang namanya media. Di dalam lapisan itu ada media. Sekarang kita hapus saja efeknya. Kita akan coba pilih lapisannya berupa media. Nah, media ini bermacam-macam ya. Jadi fungsinya sama untuk melapisi video atau gambar. Jadi istilahnya gambar di dalam gambar atau gambar di atas gambar atau video di atas video. Contoh kasus, kita ambil capture-nya berupa black screen. Nah, black screen ini akan kita lapiskan di dalam video atau gambar yang kita edit. Nah, ini bisa kita perkecil, bisa kita perbesar seperti ini, kita tutup. Nah, kita anggap saja kecil karena ini lapisan biasa. Kita akan buat atau kita akan taruh di mungkin sebelah atas, misalkan seperti ini. Nah, lapisannya berupa black screen atau screen hitam. Maka yang terjadi ketika video kita putar, nah kita ambil dari tengah. Kita ambil dari tengah, setelah itu muncul lapisan yang tadi kita pergunakan. Ini adalah contoh sederhana dari lapisan yang ada di bagian kiri tengah. Kemudian ada yang terakhir paling bawah itu, paling bawah ada lapisan tulisan tangan. Nah, tulisan tangan ini ada berbagai macam menu. Yang paling atas sebelah kiri pojok itu gambar panah ya. Coba kita klik saja. Kemudian anggap saja kita akan membuat satu lingkaran. Sudah, tulisan tangannya sudah keluar, tapi belum, artinya baru hanya sebatas perintah. Ini bisa kita pergunakan untuk membuat satu lingkaran, misalkan seperti ini. Jadi kita letakkan saja jari kita, kemudian kita ambil. Nah, warnanya hijau seperti ini. Warna hijau ini bisa kita rubah dengan cara mengklik lapisan warna hijau di sebelah kanan aplikasi KineMaster. Nah, bisa kita rubah warnanya jadi merah. Kemudian kita klik OK. Kita klik saja OK. Nah, setelah itu belum bisa berubah. Warnanya jadi merah, kemudian kita klik OK. Masih belum berubah. Anggap saja warnanya kita rubah dulu deh. Kita rubah, kita hapus. Jadi kita ambil lagi pembuatannya dari awal. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita buat dari awal begini.
Nah, contoh. Nah, sudah berubah warna merah karena ternyata pembuatan warna itu di sebelum jadi gambar ya. Jadi sebelum jadi gambar kita tentukan dulu warnanya, bukan setelah jadi. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita pergunakan untuk menunjukkan gambar yang akan kita perjelas seperti ini. Nah, ini menunjukkan gambar yang dituju. Jadi mungkin lingkaran ini menunjukkan bahwa gambar ini seperti ini yang ada di dalam lingkaran. Itu hanya sebagai contoh ulasan saja. Kemudian dari gambar ini juga bisa kita perlakukan sama pengaturannya. Mungkin bisa berdering, hujan, atau mungkin karena ini menunjukkan gambar, kita gunakan saja gerakan lambat seperti ini. Jadi kalaupun sudah menjadi video atau gambar berjalan, maka tampilannya seperti ini. Ini dia tampilan contoh sederhananya. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu ada di audio. Sekarang kita akan coba fungsi yang pertama sudah media, kemudian kedua sudah lapisan, kemudian yang tengah kanan itu audio. Fungsinya untuk memberikan musik, untuk memberikan efek-efek suara yang ada di video yang kita buat. Nah, sekarang kita akan coba contohkan efek suara atau musik yang ada di video yang sedang kita edit kali ini. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, seperti ini. Maka akan muncul ya, seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kalau kita sudah oke, kita tinggal tambahkan tanda plus. Maka si audio yang kita tambahkan ini akan menempel di video yang kita edit. Maka ketika berjalan atau kita jalankan videonya, efek suara di musik seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini contoh efek suara atau musik yang kita pergunakan dari audio. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada yang fungsi terakhir yang paling bawah, itu adalah fungsi suara. Fungsi suara ini dipergunakan untuk, kalau bahasa kerennya itu dubbing ya. Jadi memasukkan suara ketika kita ingin mengedit atau mengisi narasi pada video yang kita buat. Nah, untuk mengisi suara ini bisa dicampur dengan audio. Nanti kalau sudah, tinggal kita perbesar suara atau perkecil audionya tergantung kebutuhan masing-masing video. Kita ambil contoh saja seperti ini. Nah, ini suara. Oke. Contohnya seperti ini. Kita ambil, anggap saja kita buat mulai. Nah, mulai ini jadi apa namanya? Suaranya bisa dipergunakan atau tidak. Jadi kalau sedang merekam seperti ini, memang suara agak tidak diperlukan ya, atau tidak bisa difungsikan karena ini sedang ada perekaman video. Tapi biasanya kalau untuk perekaman, maka tinggal kita katakan berhenti seperti ini. Ya, oke. Untuk selanjutnya,
Kalau sudah dirasa cukup, baik dari tampilan awal, kemudian sampai video berjalan, kemudian video atau audionya juga sudah, kemudian dubbingnya juga sudah, maka langkah yang paling akhir adalah kita ekspor. Apa itu ekspor? Yaitu menjadikan video mentah yang tadi kita edit, kita buat video jadi. Caranya adalah dengan menekan tombol tanda panah bagian atas. Ini dia yang berwarna biru di atas media, kemudian di atas audio samping kanan atas. Nah, seperti ini. Maka kita akan lihat beberapa video yang kita buat. Nah, yang kita buat adalah tadi yang paling atas, itu 22 detik. Karena kita akan ekspor itu nanti ketika video itu sudah jadi atau sudah matang, itu akan bisa kita gunakan untuk diupload baik ke YouTube, kemudian Instagram, atau mungkin ke Facebook. Nah, contohnya kalau kita ekspor, kita pergunakan tanda share ya, seperti ini. Nah, ini tanda share. Kemudian di bawah itu ada tulisan ekspor. Kita klik saja ekspornya, klik ekspor. Nah, ini warna biru sedang berjalan. Ini menunjukkan bahwa video yang mentah tadi yang sudah kita edit sedang diproses untuk menjadi satu video utuh yang nanti bisa kita pergunakan untuk di-share kemanapun kita perlukan. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita lihat videonya, tampak atau tampilannya seperti apa. Kita putar saja. Nah, kita putar. Nah, ini videonya. Ini nanti video yang jadi ketika akan kita buat, ketika kita edit, atau kita share ke media sosial yang kita punya, baik Instagram, baik YouTube, ataupun Facebook. Ini seperti ini. Nah, kalau sudah dilihat tadi contohnya, maka kita bisa tekan share. Kita mau share kemana? Di sini ada YouTube, kemudian paling atas ada Facebook, kemudian juga ada Instagram. Jadi tergantung dari kita mau share video ini kemana. Oke, demikian saudaraku tutorial singkat bagaimana cara mempergunakan KineMaster, terutama ketika kita ingin mengedit baik itu gambar maupun video. Terima kasih telah menyaksikan tutorial singkat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.